Shalom, selamat tahun baru buat kita semua. Jadi tidak telat ya, walaupun hari ini tanggal 3 memasuki tahun 2021. 2021 ya. Jadi ada begitu banyak kenangan yang kita lalui tahun 2020, sehingga memasuki tahun 2021, kita tahu setiap tahun yang baru tentu ada pengharapan yang baru. Bukankah begitu? Puji Tuhan. Jadi buat Anda yang kali pertama hadir, selamat datang dan ikuti ibadah ini. Tentu buat Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini, staf saya akan berikan Anda visi dan misi gereja di tempat ini. Buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir, yang masih onsite di rumah, silakan mengikutinya dan perjamuan kudus akan dilaksanakan. Nah, setelah saya membagikan beberapa firman Tuhan untuk connecting visi tahun 2021 ya. Jadi untuk mengkonekkannya selanjutnya Bapak Ibu yang akan menjalankannya. Tugas saya cuma hanya memperlengkapi. Alkitab katakan peran penatua itu adalah peran para rasul, para nabi, gembala, penginjil dan pengajar, itu hanya memperlengkapi. Jadi ketika diperlengkapi Bapak Ibu perlu menjalaninya. Nah, tentu untuk menjalaninya sudah ada arahan, ada panduannya. Ketika kita lalai menjalankannya, ya risiko tanggung sendiri. Jadi tidak ada peran gereja untuk Bapak Ibu di dalam menjalankannya. Gereja cuma hanya memperlengkapi. Jadi kita sendiri yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan datang kepada kita tidak harus kita kudus. Jadi Anda jangan terlalu jangan keliru. Seakan-akan kita ingin berjumpa dengan Tuhan mesti puasa. Ini kekeliruan di dalam teologi yang kita pernah terima. Puasa dulu dan berhari-hari dan baru kita bisa ketemu dengan Tuhan. Padahal kita mencatat setiap Tuhan berjumpa dengan orang, saudara dia berpuasa. Tuhan bisa ketemu dengan dia. Tetapi untuk menjalankan panggilan Tuhan, nah ini dia. Ya, jalankan panggilan itu yang terpenting. Mau puasa? Silakan, bagus. Tapi bukan puasanya Pak Bu. Ya, penyunatan diri itu bukan berarti kita berpuasa untuk makan. Berarti mematikan seluruh keinginan daging kita. Sehingga kita bisa berjalan dengan dia, itu yang terpenting. Jadi sekali lagi, Tuhan datang kepada manusia, sonder kita berbuat apapun. Itu namanya kasih karunia. Tapi berjalan dalam kasih karunia, tidak ada jalan lain kata Tuhan. Aku yang membimbing. Nah, kata aku yang membimbing itu yang memang lumayan ya. Nah, banyak orang gagal di situ. Banyak orang gagal di sana. Kita lihat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu berapa banyak yang gagal? Banyak sekali gagal. Hanya generasi Yosua dan Kaleb. Kenapa? Generasi Yosua dan Kaleb, dia bisa jalan untuk memasuki tanah perjanjian. Karena satu kata kuncinya, dia setia. Setia firman Tuhan. Orang lain hidup di dalam berbagai hal, dia tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu diperlihatkan kepada kesetiaannya kepada Musa. Nah itu dia. Jadi untuk berjalan dengan kasih karunia, kesetiaan Tuhan itu kepada kesetiaan kita kepada Tuhan, dilihat kesetiaanmu kepada visi Tuhan yang disampaikan oleh gereja di mana kamu beribadah. Itu membuktikannya. Jikalau engkau tidak setia, ya sama juga kamu tidak setia sama Tuhan ya. Jadi percuma kita diurapi, disirami minyak dan sebagainya, itu tidak ada. Kenapa? Inilah titik temunya untuk menyatukan kita. Karena itu saya tidak berpanjang untuk berkhotbah. Saya hanya mau sampaikan firman Tuhan sebagaimana yang dipakai sebagai pembukaan visi tahun 2021. Itu terambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 40. Pak Ibu, kalau sudah bawa kitab bisa dibaca. Yohanes pasal 11 ayatnya yang 40, di situ dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dari ayat ini ada 3 anak kalimat. Kalimat pertama dikatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Apa itu? Firman, bilang firman. Bukankah sudah ada firman? Bukankah sudah ada tertulis? Itu yang pertama. Anak kalimat kedua apa?
Dikatakan sudah apa? Jikalau engkau percaya. Yang kedua apa? Jikalau percaya. Pertama firman, yang kedua apa? Percaya. Lalu yang ketiga apa? Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sama-sama kan? Melihat kemuliaan Allah. Nah, visi tahun 2021 adalah melihat keilahian Allah. Kemuliaan Allah dan keilahian itu adalah sama. Jadi saya menggunakan diksi keilahian Allah. Sebenarnya melihat kemuliaan Allah. Nah, Pak Bu, perhatikan di sini baik-baik. Melihat kemuliaan Allah itu adalah akibat. Sekali lagi, melihat kemuliaan Allah adalah akibat. Akibat dari mana? Dari mana? Beberapa minggu lalu sebelum kita tutup tahun 2020, kita belajar bagaimana kita menyatakan surga atau menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Murid-muridnya datang ke Galilea, lalu mereka melihat Yesus. Kenapa mereka bisa lihat Yesus sana? Karena ada firman. Karena Yesus katakan, ketemu aku di Galilea. Coba kalau dia bilang ketemu aku di Sungai Yordan, pasti Anda ketemu di sini kan? Tapi ini konteksnya seperti itu. Artinya pada masa itu memang secara kontekstual teksnya bahwa Tuhan janji ketemu dengan mereka di Galilea. Ketika mereka datang ke Galilea, disitulah mereka ketemu. Nah, di sini akhirnya kita ketemu nih, ya. Di sini kata apa? Melihat kemuliaan Allah ada akibat. Akibat apa? Akibat kalimat yang pertama. Kalimat pertama, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan yang diperkatakan dapat kita lihat keilahiannya. Bilang apa? Nah, bagaimana cara kita mengeksekusi firman Tuhan yang tertulis itu merupakan perjanjian Allah sehingga itu menjadi wujud bisa dilihat keilahiannya. Kalimat yang kedua tadi itu, percaya. Nah Pak Bu, ayat ini sebenarnya muncul dalam konteks dialek. Konteks dialog, konteks firman ini datang kepada Marta dan Maria, ya, Maria dan Marta. Kematian dari seorang saudaranya bernama apa? Lazarus. Nah, coba kita lihat ke sana. Bagaimana untuk mengaplikasikan ayat ini ya secara kontekstual pada Marta dan Maria, kemudian transposisi ke kita, kekinian hari ini dan selanjutnya. Nah, kita lihat ada satu ayat yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk membacanya. Yohanes pasal 11, perhatikan. Yohanes pasal 11 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Itu bicara apa? Itu berbicara firman. Aku firman kebangkitan dan hidup. Lalu yang kedua adalah barang siapa percaya kepadaku. Nah, barang siapa percaya kepadaku, maka dikatakan apa? Ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, ini kenapa? Firman Tuhan ini datang kepada Marta dan Maria karena Lazarusnya mati. Nah, karena Lazarusnya mati, mereka semua dalam kondisi apa? Ketakutan, panik, ya, gagap, gugup dan galau. Ya, seperti kita menghadapi tahun pandemi, tahun lalu tahun pandemi. Tahun ini gimana? Kalau tahun lalu tahun corona, karena tahun ini adalah Corano. Udah berubah, varian baru katanya. Ya, itu versinya Sungai Yordan, Corano. Ya, ada varian baru katanya. Tapi ya kita tahu begitu memasuki tahun 2021, tetap saja pandemi masih ada. Oke, apapun yang terjadi, jikalau Anda dan saya mengerti firman Tuhan ini, kita berkata, akulah kebangkitan. Firman Tuhan kata, akulah kebangkitan. Nah, bagaimana kita bisa melihat kebangkitan itu di dalam kehidupan? Bagaimana kebangkitan itu terjadi di dalam Lazarus yang sudah mati? Walaupun sudah mati, ia bisa bangkit. Jikalau apa? Percaya saja. Jadi ketika mereka percaya, maka keilahian itu terjadi, Lazarus yang mati dan bangkit kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, transposisi. Kata transposisi itu dipindahkan ke dalam Anda dan saya. Bagaimana dengan kita?
Tahun 2020 apa yang mati? Rezeki yang mati? Iman yang mati? Keluarganya mengalami kematian, arti kata keharmonisannya? Hubungan suami istri mengalami kematian, menjadi dingin? Apalagi pelayanannya mengalami stagnasi dan kematian, dan sebagainya. Apa saja mengalami kematian, Pak, Bu? Alkitab katakan, kalau engkau tangisi, engkau tidak akan pernah melihat mujizat. Karena mujizat itu bukanlah ditangisi. Mujizat itu terjadi dipercayai, Bang. Dipercayai. Jika engkau percaya firman Tuhan datang kepada kita, Anda temukan firman Tuhan hari ini, buat Anda di dalam kehidupanmu, baik bisnismu, baik di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, di dalam kesehatanmu. Jikalau kita percaya, maka kita akan melihat apa? Keilahiannya, Pak. Melihat mujizat itu terjadi, Pak, Bu. Kata kunci apa? Percaya. Nah, saya akan tutup kata percaya itu yang terpenting. Jadi firman Tuhan bukanlah keinginan kita. Firman Tuhan itu kasih karunia. Sudah tertulis kata kitab. Jikalau semua perkataan Tuhan mau ditulis, dunia ini tidak cukup. Artinya segala yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah menjadi apa? Menjadi kelengkapan segala sesuatu yang diperlukan. Kalau di dalam teori perhitungan itu namanya quick count. Ya, dengan sampel yang sekian persen bisa mengerti tentang jumlah besarnya. Jadi seluruh kehidupan kita dari kini sampai akan datang, dari dahulu sampai akan datang, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Jikalau engkau dapatkan firman Tuhan di dalam hidupmu, engkau sedang bergumul, engkau sedang mengalami, kita sedang mengalami apa saja, kita temukan firman Tuhan. Yang terpenting adalah firman Tuhan, yang firman Tuhan. Apa sebab? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dan roh. Yang firman Tuhan adalah kebenaran dan roh. Kebenaran itu akan memenuhi logika kita. Roh itu yang akan menghidupkan kehidupan kita. Jadi temukan firman Tuhan, lalu apa? Kita percaya, maka kita akan melihat apa? Kita percaya kebenarannya, maka kita akan melihat apa? Rohnya bekerja. Kata rohnya adalah roh keilahian yang akan bekerja dan menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, kata kuncinya adalah percaya. Dalam bahasa asli kata percaya itu adalah pistis. Saya coba melihat kamus bahasa Indonesia dengan beberapa bahasa-bahasa lain dan terjemah lain. Kata percaya ini definisinya adalah mengakui. Kata mengakui dalam bahasa Ibrani itu yada. Yada itu artinya menyatu. Ya, yada itu adalah menyatu. Tapi di dalam definisi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan percaya itu adalah menerima. Yang menerima. Bapak Ibu kalau percaya firman Tuhan itu menerima firman Tuhan itu. Menerima. Ketika kita menerima, kita tidak bisa menerima dengan caranya kita. Harus caranya dia. Bedanya kalau kita menerima seorang pelayan. Kalau seorang pelayan berarti dia di bawah kita. Kita yang mengatur. Mengerti ya? Kalau di rumah Bapak Ibu sedang meminta seorang pelayan atau di kantor di mana saja. Pelayan, kata pelayan itu apa? Kita menerima tapi kita yang mengatur dia. Dan dia tidak pernah di atas kita. Selamanya dia menjadi pelayan. Kita suruh sana, suruh sini. Kalau kita mau ke luar negeri, kita bilang sama dia. Bang, Bu, Dek, Kak, jaga rumah. Kan gitu ya. Jaga pintu. Atau sopir. Karena sopir kita terima sopir berarti apa? Dia di bawah kendali kita. Kita akan bilang apa? Cuci mobil yang bersih ya. Jaga mobil ya. Bawa mobil yang baik ya. Betul enggak? Nah demikian kalau kita menerima dia sebagai tuan atau raja. Siapa yang ngatur? Dia ngatur kita. Contoh. Kalau hari ini Anda undang presiden ke sini, nggak usah presiden lah, wali kota atau gubernur saja. Kira-kira apa yang dipersiapkan? Tanya tuh Sukadi. Apa yang dipersiapkan? Mungkin sebagian kita yang di depan sini nggak bisa duduk, betul nggak? Pintu sana depan, dulu Pak Jokowi direncanakan hadir di sini karena Pesparawi.
ada perlombaan band. 2 hari sebelumnya di sini sudah terus dibersihkan, ya, artinya apa? Disterilkan. Ayah nggak jadi karena ada gunung gunung meledak, gitu. Jadi dia nggak jadi ke sini. Nah, artinya apa? Kita menyediakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu dia Tuhan. Nah, pertanyaan Pak Bu, selama ini kita jadikan Tuhan itu budak atau dia Tuhan? Coba kita renung sedikit. Tuhan yang kita panggil ya Allah, ya Bapa, dia sebagai Tuhan atau budak? Bukankah seringkali kita, Tuhan jagain pintu saya Tuhan. Tuhan jagain mobil saya Tuhan. Bukankah begitu? Nah, biasanya kita ngomong sama siapa yang begituan? Sama satpam. Ya Pak ya. Tanpa kita sadari, kita memperbudak keilahian. Pak Bu, keilahian Allah itu adalah hal yang flat. Ngerti gak flat? Artinya dia tidak akan memaksa kamu. Kalau engkau menjadikan dia sebagai rendahan, ya dia bekerja sesuai keinginan kamu. Dan Alkitab, ketika kita menjadikan kebenaran sesuai dengan kita dianggap apa? Terkutuk, kata Alkitab. Mengandalkan kekuatan kamu mengendalikan kebenaran, maka hidup kita terkutuk. Nah itu ya masalahnya. Sehingga kita tidak pernah melihat apa? Cahaya terbit di dalam kehidupan kita. Tahun demi tahun berlalu hanya begitu saja. Nah, kata kunci percaya apa? Menerima ya sepenuhnya sesuai dengan kodrat keilahiannya. Dia mau suruh kita apa? Contohnya Habel. Kata firman Tuhan, ya mati. Ya kan? Mati di dalam Tuhan, kemuliaan buat Allah. Ya kan? Kemuliaan. Tetapi mempertahankan kematian, penderitaan, kan kira-kira gitu loh. Waduh, ini khotbahnya kok berat banget, Bet, di awal tahun. Nah, menerima apapun yang terjadi, firman Tuhan datang kepada kita, sekalipun kita mengalami sebuah penderitaan, Pak Bu, penderitaan dalam Tuhan bukanlah penderitaan. Di balik penderitaan justru kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang-kadang apa? Nggak mau kan? Ketika kita tidak mau, dia bukan Tuhan, Anda yang jadi Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata percaya, begitu kita menerima, kita mesti ngerami. Saya gunakan istilah mengerami apa? Direnungkan. Sediakan wadah buat dia. Seperti janda ya, yang ditinggalkan oleh suaminya, ya, para nabi. Dia datang kepada Elisa dan kemudian Elisa katakan bahwa buli di dalam minyak dalam bulinya tidak pernah berhenti. Tapi ketika wadahnya tidak tersedia, berhenti juga. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu bukan sekedar diterima, tetapi direnungkannya, dihayati. Jadi pedoman kehidupan kita, di dalam kehidupan kita untuk mengamalkan firman Tuhan itu, kita perlu menghayati dulu. Menghayati, direnungkan. Pak Bu, 2020 ada begitu banyak orang diberkati. Tetapi ada begitu banyak orang hidupnya juga susah. Kenapa? Karena pandemi. Lah, kalau kita menghadapi pandemi kita jika ikut susah, pertanyaannya di mana Tuhan kita? Di mana Tuhan kita itu? Di dalam satu hal mungkin kita bisa mengalami penderitaan karena pandemi. Tetapi di lain hal kita akan mengalami terobosan. Itulah namanya keilahian Allah. Tapi kenapa kita bisa mengalami itu? Karena kita sulit untuk melihat firman Tuhan ini. Kita lebih mudah melihat keadaan kita. Kita takut. Kita jadi pecundang. Kita berusaha mengatur diri kita dengan cara kita, cara dunia. Maka kita katakan kena kutuk. Kalau ada kena kutuk sama firman Tuhan, apa yang harus kita perbuat, Pak Bu? Padahal Tuhan sudah gantung di atas kayu salib untuk menyelesaikan kutuk itu. Jadi yang kedua apa? Merenungkan. Kalau kata dalam bahasa saya di situ, saya gunakan apa? Dingerame. Ya. Terjadilah namanya kulminasi. Ya. Terjadilah titik
temu, titik ledaknya. Kalau sudah jadi titik ledaknya, dia akan langsung bergerak seperti air. Kalau sudah dipanasi sampai di atas 100 derajat Celcius, langsung dia mendidih. Ah, itu dia. Nah, firman Tuhan itu digerami, dipikirkan. Kira-kira aku ini hidup tuh sesuai dengan ini enggak? Pak Bu, perhatikan. Ya tahun 2020 sesuai ini enggak? Ada yang saya langgar enggak? Kalau ada cepat bertobat, kalau enggak kita akan lebih dalam lagi jatuhnya gitu loh ya. Jangan kita cuma ya enggak apa-apa lewatin aja. Pak Bu, kalau kita anggap firman Tuhan sebegitu lemah, maka kita tidak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan di depan kita. Jadi harus berani. Terus yang ketiga apa? Dideliverykan. Artinya apa? Dilakukan. Dilakukan itu bukan tunggu kelihatan dulu. Sebelum kelihatan kita lakukan dulu. Orang buta ketemu Tuhan. Disuruh apa? Ya, pergi saja. Dia akan melihat. Orang kusta ketemu Tuhan. Tuhan katakan, perlihatkan kepada imam. Apakah itu sudah sembuh? Belum. Waktu mereka berjalan, melakukan terjadi. Ya, ada orang lumpuh. Apa yang dapat aku berbuat untuk kamu? Dia bilang, aku ingin jalan. Angkat tilammu lah. Orang lumpuh suruh angkat tilam gimana? Tetapi ketika dia percaya lakukan, maka tilam itu bisa diangkat. Pak Bu, firman Tuhan itu dideliverykan. Apanya? Dijalankannya. Jangan melihat Anda mampu dulu. Tunggu saya nanti mampu. Tunggu saya sudah siap. Pak Bu, tidak akan pernah Anda siap. Justru Anda semakin tidak siap. Tapi lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan. Engkau akan melihat keilahian Allah di dalam kehidupanmu di tahun 2021 ini. Firman Tuhan saya sampaikan demikian buat Bapak Ibu. Sebentar saya akan berdoa. Untuk apa? Untuk kita menyatukan visi tahun 2021. Visi 2021 apa? Lihat keilahian Allah. Maksudnya apa? Keilahian Allah itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat engkau percaya firman Tuhan. Firman apa yang kamu percaya? Pak Bu, masing-masing punya persoalan di dalam kehidupan hari ini. Mungkin Anda datang dalam persoalan ekonomi. Mungkin dalam 2020 Anda mengalami keterpurukan. Tapi saya mau katakan, Alkitab kata ada tertulis. Akan ada apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Berarti apa? Akan terjadi kebangkitan di tahun 2021. Haleluya. Jikalau Anda di dalam rumah tangga mengalami keterpurukan, hubungan bukan semakin harmonis, semakin kacau. Jikalau pelayanan Anda bukanlah semakin meluas, tapi semakin kecil. Dan banyak hal terjadi, hal-hal yang sulit. Alkitab katakan, bukankah sudah kukatakan, sebab akulah kebangkitan dan hidup. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat segala sesuatu yang mati, sesuatu yang sudah yang rusak, sesuatu yang tidak lagi berguna, maka itu akan tumbuhlah keilahian Allah di sana sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat kehidupan kita di tahun 2021 ini. Baik Pak Bu, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jadi sebentar saya akan kata kitab tuangkan minyak. Jadi saya membawa buli-buli, saya akan tuangkan ke kepala Anda. Ya, jadi buli-buli, kalau Alkitab buli-buli itu berarti ada botol, ya, atau bambu yang diisi minyak, kemudian dituangkan. Saya tidak tahu panitia siapkan bambu atau drum atau gelas, ya, yang intinya nanti kepala Anda saya akan siram minyak. Itu yang pertama, caranya seperti itu. Jadi tidak boleh bersentuhan. Anda semua dalam pakaian masker, ya. Saya juga tidak akan tumpangkan Anda tangan, karena dalam impartasi itu minyak itu yang penting. Itu simbol ya, minyak itu simbol. Bukan minyak yang buat Anda. Seperti Samuel datang ke Daud, dia tuangkan. Lalu apa yang terjadi? Nah, artinya apa? Dia mencapai kesepakatan dengan Samuel. Nah, Anda mencapai kesepakatan karena pemegang visi 2021 adalah gereja ini. Ya, Anda sepakat dengan visi ini, maka Anda akan jalan. Kalau Anda nggak sepakat, nggak apa-apa juga, ya. Anda mesti sepakat dulu. Tapi Anda sepakat, jalankan, Pak Bu. Ingat sekali lagi, jangan kita main-main. Begitu kita sepakat apa yang diikat di bumi, terikat di sorga. Jikalau kita lalai kesepakatan ini, namanya
break covenant. Pak Bu, Alkitab kan break covenant, hukumannya itu parah loh. Parah sekali. Kalau Anda baca Alkitab seperti Gibeon, dia pegang perjanjian sama Tuhan tapi dia tidak taati, maka dia akan membayar apa yang dia langgar. Maka itu saya katakan, sama Tuhan itu, Tuhan tidak pernah lalai janji. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan kita adil. Tuhan kita kasih, Tuhan kita penuh kuasa. Ingat ya, jadi itu saja nanti saya akan tuangkan minyak satu persatu, tidak usah tidak usah keroyokan gitu, ya, satu persatu. Setelah itu kembali lagi ke bangkunya, nanti kita akan selesai dengan perjamuan kudus. Dan waktu yang tersedia ini saya pikir bisa kita selesaikan semuanya, ya. Tapi sebelumnya kita mau dekatkan diri kepada Tuhan. Penyembahan itu penting. Tapi penyembahan itu gimana? Penyembahan itu dimulai mempersiapkan ruang penyembahan. Tahu nggak ruang penyembahan itu di mana, Pak Bu? Ruang penyembahan itu bukan gereja. Ruang penyembahan itu ada di hati kita, itu pikiran kita. Ya, pikiran kita bisa menjadi tenang jikalau kita satukan pikiran kita kepada keilahian Tuhan. Yang paling mudah untuk menstimulasi ya pikiran kita itu adalah nyanyian. Nyanyian dengan firman Tuhan, dengan melodi, maka akan mencapai suasana kesatuan. Dan itulah ruang hadirat Tuhan. Nah, ketika ruang hadirat Tuhan itu sudah mencapai titik kulminasi, Pak Bu, saat penyerahanmu secara total, seperti Daud waktu disiramkan minyak, maka Roh Kudus akan bekerja. Nah, pada akhirnya Pak Bu, Anda akan bekerja sama dengan apa? Roh Kudus untuk menjalankan visi, melihat keilahian Allah. Tugas kita di sini hanya mencapai kesepakatan. Tugas Anda ke depan bersama dengan Roh Kudus, jalankan. Saya berkata, bukan moga-moga. Orang yang berjalan sama Roh Kudus, maka kasih karunia akan selalu baru di dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun yang menjadi kesulitan masa lalu akan menjadi kemudahan masa yang akan datang. Apapun yang diberitakan di luar sana menakutkan, tapi saya berkata berita dari surga menyenangkan buat Anda dan saya. Haleluya.